Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isti Triati akan mencoba mentadaburi tugas dari guru kita Bunda Nora, yaitu mentadaburi surat An-Nahl ayat 10 sampai ayat 19. Kita kupas ayat 10. Dialah yang telah menurunkan air hujan dan langit untuk kamu sebagaimana menjadi minuman yang sebagaimana menyuburkan tumbuh-tumbuhan pada kamu yang menggembalakan ternakmu. Air hujan. Air itu adalah sebagai kebutuhan kita sebagai manusia, dan hampir 80% tubuh kita ini memerlukan air. Begitu juga dengan hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Allah menurunkan hujan. Itu ada banyak faedahnya. Begitu banyak yang kita ambil maknanya. Kita tadaburi tentang air. Kita jangan mengeluh jika dikasih terus hujan. Aduh, ini kok hari ini hujan terus sih? Kok Allah gimana hujan terus, jemuran nggak kering, nggak apa? Jangan, berarti itu tidak mensyukuri atas yang Allah berikan, kasih sayang yang Allah berikan. Hujan, kita tadaburi air. Kenapa air hujan itu rasanya tawar? Tidak ada asin, tidak ada manis. Coba ibu-ibu, kalau air hujan itu manis atau asin atau rasa, siapa yang menikmati? Manusia. Berlomba-lomba untuk mengambil air hujan yang berasa itu, dijual kembali, dipanen kembali, dikumpulin kembali untuk nanti di zaman kemarau, karena manusia sifatnya serakah. Nah, karena Allah itu adalah Maha Penyayang, maka diturunkanlah air hujan dengan rasa yang tawar, agar semua makhluk yang ada di bumi ini menikmati semua air hujan itu. Tumbuh-tumbuhan tumbuh subur, hijau, dan kita juga bisa menikmatinya, memanennya, buah-buahan yang ada, dan hewan-hewan ternak bisa meminum dengan lahapnya, bisa mengeluarkan air susunya dengan banyak, dan kita juga ada manfaatnya, kita bisa menikmatinya, susu sapi, susu kambing. Masya Allah, itu banyak juga manfaatnya untuk kita. Jadi istilahnya enggak semata-mata Allah turunkan air hujan itu untuk kita kalau tidak ada maknanya, kalau tidak ada manfaatnya. Semua itu ada manfaatnya untuk seluruh manusia. Jadi kurangi mengeluh, kurangi berprotes kepada Allah, ya. Ayat ke-11, dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman zaitun, kurma, ya itulah untuk anggur, semua mereka tumbuh-tumbuhan semua, ya. Jadi dengan air hujan, coba ibu-ibu kalau tidak ada air hujan, apa jadinya? Hujan, panas. Allah sandingkan antara hujan dan panas. Sekarang dikasih hujan, begitu juga banyak manfaatnya, begitu banyak manfaat. Dan begitu juga dikasih dengan cuaca panas, begitu banyak manfaatnya. Dikala cuaca panas, kita bisa, orang petani-petani yang di lautan mengambil ikan asin, dikeringkan, dan kita bisa menikmatinya. Itu adalah manfaatnya. Jadi antara hujan dan panas itu udah satu setelan, udah satu klop yang Allah berikan untuk seluruh umat manusia, bukan untuk manusia saja, tapi seluruh yang ada di alam dunia ini manfaatnya. Yang ke-13, dan dia juga mengendalikan apa yang diciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis makanan warnanya. Sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Di sini kita ambil pelajaran. Ibu-ibu taunya beli makanan, buah-buahan yang enak di pasar karena ada duit langsung aja beli, ya. Tapi lupa
Siapa yang menyuburkan, siapa yang mengenakan, siapa yang menikmatkan rasa buah-buahan itu? Allah. Terkadang kita manusia lalai. Dengan apa? Dengan fasilitas dunia. Dengan harta yang kita miliki, yang merasa kita memiliki. Udah, aku mau makanan apapun aku beli. Karena aku punya uang. Aku beli. Tapi tidak bersyukur. Siapa sebenarnya yang menikmatkan itu makanan dan yang memberikan rezeki itu kepada kita? Terkadang lupa. Disitulah kekeliruannya manusia. Na'udzubillahimindzalik. Dan semoga kita dijauhkan dengan rasa seperti itu, rasa memiliki. Karena sesungguhnya apa-apa yang kita punya belum tentu itu milik kita. Itu semua titipan Allah. Yang untuk kita itu, rezeki kita itu yang udah dimakan, yang udah diinfakkan di jalan Allah, itu yang akan jadi milik kita. Yang udah jadi pakaian yang udah usang, yang udah dibuang, itu yang milik kita. Sekarang ada kendaraan segala semacam, perhiasan, emas-emasan, uang berlimpah, itu belum tentu milik kita. Karena itu hanya titipan. Semuanya titipan Allah. Dan yang ke-14, dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging dan ikan segar, ikan dirinya dijadikan dirinya, dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan kamu mensyukurinya. Sekarang kita bercerita ke tadabbur tentang laut ya. Kita taunya bahwa di laut itu adalah terdapat ikan-ikan dan intan berlian, perhiasan yang mahal-mahal ya, permutiara-mutiara. Sekarang kita kalau tadabburi, air laut itu rasanya udah asin, jelaskan ya. Nah, kalau kita berpikir kenapa ikan yang sehari-harinya hidup di air laut itu kok kenapa tidak asin? Coba kita berpikir. Sedangkan kita beli ikan dari pasar, langsung kita rendam pakai garam, udah langsung menjadi asin dan nikmat rasanya. Tapi kenapa yang ikan yang selalu ada di lautan, di belakang, dia tidak berasa asin, dia tetap tawar. Kita berpikir dari situ, Bu. Kenapa Allah menciptakan air laut itu asin? Ada tanda kutip. Ada tanda untuk kita berpikir, untuk kita bertadabbur tentang laut. Ikan ciptaan manusia, dan manusia juga ciptaan Allah. Terus apa bedanya? Semua sama-sama ciptaan Allah. Jelas beda. Kita manusia sempurna, diberi akal, diberi pikiran, diberi nafsu. Sedangkan ikan tidak diberi akal. Kalau nafsu iya, ikan marah kalau kita siksa. Dan ikan juga kan ada berkembang biak. Nah, sekarang berpikir kalau ikan diberi akal, sudah berlomba-lomba ibu tidak akan memakan ikan. Kita sebagai manusia tidak akan menikmati ikan. Karena ikan yang paling besar, ikan hiu, ikan yang besar-besar, udah pasti berlomba. Dia membela dong rakyatnya. Tidak mungkin diberikan kepada manusia. Dan pasti berlomba-lomba juga. Ikan juga ingin jadi presiden, ingin jadi anggota dewan. Kalau ikan diberi akal, di situ kita sadar ya bahwa manusia sama ikan sama-sama ciptaan Allah, tapi yang membedakannya adalah manusia makhluk sempurna yang diciptakan Allah untuk berpikir, berakal, sedangkan ikan dia tidak berpikir dan tidak berakal, tapi
untuk menikmati sebagai kita manusia itu adalah suguhan rahmat dari Allah yang Allah turunkan untuk kita sebagai manusia. Tapi terkadang manusia yang jarang bersyukurnya. Sekarang bertadabur tentang air laut asin. Air laut asin. Ya, tadi udah dijelaskannya bahwa ikan yang selama-lama hidup di laut itu tidak berasa asin. Ingat tentang kasus Fir'aun. Ya, yang dibelah sama Nabi Musa di Laut Merah. Masya Allah banget. Ini adalah satu keajaiban Allah yang terbukti nyata dari Al-Quran. Yaitu sampai sekarang wujudnya, jasadnya Fir'aun masih terbentang. Karena ada salah satu ilmuwan yang berkata, kenapa Fir'aun bisa awet? Itu menurut ilmu dunia ya. Jadi kenapa Fir'aun kok masih sampai sekarang jasadnya masih segar? Karena apa? Dia direndam dengan air garam, yaitu air laut. Situlah kita ambil makna kenapa air laut itu asin rasanya dan tidak mengasinkan apa yang ada di laut. Itu bentuk tanda kekuasaan Allah kepada kaum Yahudi, kepada kaum musyrikin yang ingkar kepada Allah, untuk membuktikan bahwa keterangan, kejelasan tentang Nabi Musa dan Fir'aun itu ada bukti nyata, dijelaskan, dibuktikan sama Allah. Sampai sekarang kita bisa melihat jasadnya Fir'aun. Itulah keajaibannya dari sang air laut, ya. Ke-15. Dan dia menciptakan gunung di bumi agar bumi ini tidak tergoncang bersama kamu, dan dia menjadikan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Gunung. Kita bayangkan aja kalau dunia ini tanpa ada gunung. Gunung itu sebagai pakunya dunia, Bu. Sebagai kuncinya dunia, paku kekuatan. Jadi tidak goncang. Ya, jangan cuma menganggap oh iya gunung itu adalah sesuatu yang indah, pemandangan yang indah, hijau dengan hamparan-hamparan rumput-rumput atau ilalang yang indah. Masya Allah, itu emang benar sekali. Tapi kalau kita tadaburi di situ ya tentang gunung, Masya Allah banget. Di dalam gunung itu adalah tertimbun lapa yang sangat panas. Ada gas bumi yang begitu sangat panas tertancap di atas gunung. Dan gunung itu jika Allah kehendaki, hancur kamu gunung, hancur, meletus. Karena apa? Gunung, sungai adalah mereka juga patuh terhadap Allah, terhadap perintah Allah. Cuman manusia kadang yang tidak patuh terhadap perintah Allah, selalu ngeyel, selalu tidak bersyukur dengan datangnya hujan terus-terusan aja. Udah hujan terus, panas terus. Nah seperti itu. Tapi gunung itu Masya Allah banget. Sekarang ditumbuhkannya sama Allah itu jalan-jalan. Untuk apa? Untuk kita tidak sesat. Tapi sebenarnya dalam maksud jalan-jalan di sini, dalam jalan-jalan yang Allah sebutkan untuk tidak sesat, itu adalah sebagai manusia yang berpikir adalah jalan untuk menuju surganya Allah. Dengan cara apa? Belajar mencari ilmu. Itu ikuti sunnah-sunnahnya Rasul, ikuti apa yang dikatakan, yang dijalankan oleh Rasul. Kita ibadah adalah ada dua kategori, yaitu niat dan kaifiat. Niat hanya semata-mata karena Allah, dan kaifiat adalah mengikuti apa yang diperintahkan, dijalankan oleh Rasul. Itu dua kuncinya. Ini yang dimaksud jalan-jalan. Itu bukan diadakannya oh iya jalan Tiram Raya, oh iya jalan Sudirman. Bukan. Kalau kita bertadabur di sini itu adalah jalan untuk menuju kita ke kehidupan nanti, kehidupan di akhirat nanti. Karena kehidupan di dunia ini adalah untuk singgah, yang selamanya adalah untuk
nanti di akhirat. Nah, yang dimaksud jalan ini adalah kalau kita tadaburi itu adalah untuk mencari jalan ke surganya Allah. Karena ada dua pilihan dalam hidup ini adalah kebaikan dan keburukan. Tergantung kita mengambilnya. Mau kebaikankah? Mau jalan keburukankah? Itu semua juga pada ada resikonya. Nah, yang dimaksud jalan-jalan itu kalau kita begitu ke situ maksudnya. Yang ke-16, dan dia menciptakan tanda-tanda menunjukkan dan dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk. Sekarang gini, bukan paranormal masalah bintang-bintang petunjuk itu. Sekarang kita dianukan ada siang dan ada malam, ada bintang-bintang. Maksudnya bintang-bintang di sini adalah untuk menegaskan bahwa hari ini, hari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 Rabiul Awal itu untuk menjelaskan ke situ. Bukan kita istilahnya harus mempercayai para ilmuwan, para bintang-bintang itu enggak. Bisa kita tadaburi di situ ya tentang masalah perbintangan. Perbintangan itu bukan kita mengikuti ya itu kata-kata orang kata-kata orang ahli nujum, bukan ya, bukan ke para ahli nujum. Ini kita kisah tentang Nabi Idris yang menemui kisah-kisah perbintangan, ilmu perbintangan itu kan Nabi Idris ya. Nah, lanjut kita ke 17. Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajarannya? Di sini kita gini. Allah menciptakan langit bumi ini, menciptakan manusia ini dengan begitu mendesain secara sempurna keperluan manusianya dari segi terkecil sampai terbesar. Allah itu udah disiapkan fasilitasnya semua. Kalau diperbandingkan jelas beda antara pencipta dan yang diciptakan. Kita sebagai umat yang diciptakan oleh Allah, tugasnya adalah ikuti apa yang Allah perintahkan, hindari, jangan lakukan yang Allah larang. Kuncinya cuma itu. Dan apa? Bersyukur. Jangan banyak protes, jangan banyak mengeluh. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita, syukuri, nikmati. Itu adalah tandanya bahwa kita sebagai makhluk yang diciptakan. Dan perbedaannya antara sang pencipta dan yang diciptakan. Jelas kita sebagai manusia yang diciptakan harus merasa rendah diri, menurut gitu. Ya, ke-19. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. 19. Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan. Masya Allah banget ya. Nikmat Allah itu tidak bisa dihitung dengan jari, dengan kalkulator. Kita mengedip aja itu udah nikmat Allah. Kita bisa menelan aja itu udah nikmat Allah. Kita bisa berbicara dengan nikmat Allah. Bicaralah, kita dianugerahkan mulut untuk bisa bicara. Bicaralah yang baik-baik. Kita dianugerahkan mata untuk bisa melihat. Lihatlah yang baik-baik. Kita bisa berjalan, dianugerahkan dengan kaki. Berjalanlah ke jalan Allah yang baik, bukan jalan yang buruk. Dan jikapun kita telah melakukan kesalahan, karena manusia itu pada dasarnya adalah pendosa, selagi kita sadar dan kita memohon ampun kepada Allah, Allah adalah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Maha Pemurah. Insya Allah kita dekati Allah, kita mohon ampun atas dosa yang kita lakukan, insya Allah
Allah maafkan. Pengampunan Allah itu sebesar lautan, sebesar lebih lautan dunia. Tapi kesalahan manusia di mata Allah itu kecil kalau kita mengingat akan dosanya dan memohon ampun kepada Allah. Beda Bu dengan manusia. Dalam pandangan manusia, Allah itu kesalahan manusia dianggapnya besar, susah untuk dimaafkan. Tapi beda dengan Allah. Sebesar apapun kesalahan kita, jika kita datang bersimpuh, memohon ampun, memohon maaf kepada Allah dengan tangisan yang ikhlas, bertaubatan nasyuk, insya Allah Allah akan merangkul dan memberikan kasih sayangnya, memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Dan satu lagi, Allah Maha tahu apa yang tersembunyi dalam hati kita. Walaupun kita bla 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 ingin merasa terwah, ingin merasa tersoleh begitu, tapi Allah tahu apa yang tersimpan di dalam hati, tidak bisa disembunyikan. Mungkin kita manusia bisa melihat, oh iya, melihat orang dari casing, oh iya penampilannya begitu syar'i, begitu santun, udah pasti itu soleha, udah pasti itu orang soleh, bagus, baik. Tapi nggak tahu hatinya seperti apa. Kita hanya melihat casingnya saja, tapi Allah melihat itu bukan dari casing, tapi dengan hati, dengan niat dan hatinya di dalam dirinya masing-masing. Allah itu Maha tahu. Ibarat seperti ini, mutiara. Mutiara itu adalah indah. Mutiara itu mahal. Kita tadaburi dalam segi mutiara. Mutiara tidak akan menjadi seindah itu, tidak akan jadi semahal itu tanpa ada proses para petani mutiara. Iya, kita tadaburi, sandingkan dengan manusia. Mutiara, manusia. Begitu juga manusia. Kalau kita ingin jadi mutiara di mata Allah, berarti apa? Harus siap dengan ujian. Insya Allah. Kasih sayang Allah itu bukan nih harta kamu dibanyakin, nih kamu dipercantikin, nih kamu disuksesin dunianya. Tidak. Tapi kasih sayang Allah itu berupa dengan ujian. Naiknya derajat manusia adalah dengan ujian. Dengan kita kuat dengan ujian yang Allah berikan, insya Allah itulah mutiaranya Allah. Semoga kita menjadi belajar dan berusaha untuk menjadi mutiaranya Allah, berharga di mata Allah. Nggak apa-apa tidak berharga di dunia ibu-ibu, yang penting berharga jadi mutiaranya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Jika ada kesalahan yang kami sampaikan, itu adalah bentuk dari kehilafan dan kebodohan saya pribadi, dan jika ada benarnya, insya Allah itu adalah semata-mata petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita istiqomah dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.